Selamat datang di channel Fokus Fisika. Pada video kali ini akan membahas tentang dinamika gerak lurus. Pengaruh gaya terhadap gerak benda. Dinamika adalah ilmu yang mempelajari gerak suatu benda dengan meninjau penyebabnya. Buah kelapa jatuh dari pohon kelapa dan bola menggelinding di atas bidang miring. Apakah yang menyebabkan kedua benda tersebut bergerak? Dalam bab ini akan dibahas tentang hal-hal yang menyebabkan benda-benda tersebut bergerak, yaitu gaya. Pengertian gaya. Gaya adalah sesuatu yang dapat mengubah gerak suatu benda. Misalkan bola yang semula dilempar kemudian dipukul oleh pemain softball, maka akan terjadi perubahan arah. Kemudian gaya adalah sesuatu yang dapat menimbulkan perubahan kecepatan. Contohnya troli yang tadinya diam, kemudian didorong, maka troli tersebut akan bergerak, maka akan terjadi perubahan kecepatan. Gaya adalah sesuatu yang dapat menimbulkan perubahan ukuran benda. Nah, sebuah karet yang digantung vertikal, kemudian ujung karet diberi beban sehingga karet bertambah panjang. Hukum 1 Newton atau hukum kelembaban. Jika gaya total yang bekerja pada benda sama dengan 0, benda yang semula diam akan tetap diam atau benda yang semula bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan. Secara matematis, hukum 1 Newton dinyatakan dengan persamaan berikut. Sigma F sama dengan 0. Dengan sigma F adalah jumlah gaya. Jika sigma F sama dengan 0, ada dua kemungkinan yaitu sebagai berikut. Bendanya diam dalam keadaan diam, atau benda yang bergerak lurus beraturan. Jadi benda yang diam tetap diam, atau benda yang bergerak lurus beraturan dengan kecepatan yang tetap. Maka sigma F-nya sama dengan 0. Hukum Newton juga disebut hukum kelembaban karena setiap benda bersifat lembab, yaitu jika mempertahankan dari kedudukan semula. Karena sifatnya itu inersia ya, atau mempertahankan diri dari kedudukan semula. Contoh, misalkan badan kita akan terdorong ke depan ketika mobil yang kita tumpangi tiba-tiba direm. Ya, ketika naik kendaraan, kita tiba-tiba kendaraannya direm, maka akan tubuh kita akan seperti didorong. Atau badan kita akan terdorong ke belakang ketika mobil yang kita tumpangi tiba-tiba bergerak maju. Nah, itu contoh dari kelembaban. Hukum 2 Newton atau hukum tentang gerak. Percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bergerak pada sebuah benda berbanding lurus dengan besar gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Secara matematis, hukum 2 Newton dirumuskan sebagai berikut. A sama dengan sigma F per M, atau sigma F sama dengan M kali A. Dengan M sama dengan massa benda, satuannya kilogram, A adalah percepatan, satuannya meter, sekuan pangkat min 2. Kemudian sigma F adalah gaya total yang bekerja pada benda, satuannya Newton. Satuan gaya dalam SI adalah Newton atau kilogram, meter, sekuan pangkat min 2. Satuan lainnya adalah Dain, yaitu gram, sentimeter, sekuan pangkat min 2. 1 Newton sama dengan 10 pangkat 5 Dain. 1 Dain sama dengan 10 pangkat min 5 Newton. Pengertian massa dan berat. Massa adalah banyaknya materi dalam suatu benda yang besarnya selalu tetap dan merupakan besaran skalar. Sementara berat adalah gaya tarik bumi yang bekerja pada benda yang merupakan besaran vektor. Misalkan ada sebuah benda dengan massa M tertentu, maka dia akan mengalami gaya berat yang arahnya ke bawah. Gaya berat selalu arahnya ke bawah menuju pusat bumi. Di mana W sama dengan M kali G. W-nya adalah gaya berat, M-nya adalah massa, dan G-nya adalah gravitasi. Dengan M adalah massa benda satuan kilogram, G ada percepatan gravitasi, meter per sekon pangkat 2, dan W-nya adalah berat benda satuannya Newton. Hukum 3 Newton atau hukum aksi reaksi. Jika sebuah benda P mengerjakan gaya pada benda Q mengerjakan gaya pada benda P yang besarnya sama, tetapi berlawanan arah, hukum 3 Newton dinyatakan dalam bentuk persamaan berikut. F aksi sama dengan min F reaksi. Atau FPQ sama dengan min FQP.
Ciri-ciri gaya aksi reaksi yaitu sebagai berikut. Bekerja pada dua benda yang berbeda, besar gaya aksi sama dengan gaya reaksi dan arahnya selalu berlawanan. Macam-macam gaya. Gaya normal adalah gaya kontak yang bekerja pada benda dengan arah tegak lurus bidang sentuh jika kedua benda bersentuhan. Pada bidang datar, maka gaya normalnya ini arahnya ke atas yaitu tegak lurus dengan bidangnya. Sementara gaya beratnya ke bawah. Untuk pada bidang vertikal, maka gaya normalnya ke kanan karena bidang sentuhnya di kiri. Ini dinding misalkan di dinding ini, maka gaya normalnya selalu tegak lurus dengan dinding itu, dengan bidang sentuhnya yaitu dinding. Dan gaya beratnya tetap ke bawah. Pada bidang miring, karena ini bidangnya miring, maka gaya normalnya selalu tegak lurus dengan bidang sentuhnya ini, berupa bidang miring. Dan gaya beratnya tetap ke bawah. Jadi gaya normal mengikuti bidang sentuhnya, arahnya kemana. Dan selalu tegak lurus. Kalau tidak bersentuhan dengan bidang, kalau tidak ada bersentuhan dengan bidang atau maka tidak ada gaya normal. Ya, kalau tidak misalkan benda yang menggantung itu tidak ada sentuhan dengan bidang, maka benda gaya normalnya nol atau tidak ada gaya normal. Atau benda yang terbang itu juga sama, benda yang dilempar ke atas berarti tidak ada gaya normalnya. Selama dia tidak bersentuhan dengan bidang berarti tidak ada gaya normalnya. Gaya tegangan tali. Gaya tegangan tali itu arahnya tergantung talinya ditarik kemana. Kalau ditarik ke bawah berarti arah tegangan tali ke bawah. Kalau ditarik ke atas berarti ke atas. Kalau ditarik ke kanan berarti ke kanan. Kalau ditarik ke kiri berarti ke kiri. Kemudian gaya gesek. Jika bidang kasar, maka gaya geseknya arahnya akan selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Ya. Misalkan ini benda ditarik ke kanan dengan gaya sebesar F. Dia akan memiliki gaya berat yang arahnya ke bawah, kemudian gaya Newton, gaya normal yang arahnya ke atas. Karena benda bergerak ke kanan, maka gaya geseknya, karena bidangnya ini kasar, maka ada gaya gesek yang arahnya berlawanan dengan arah gerak, berarti ke kiri. Berarti gaya gesek atau Fg sama dengan mu kali N. Mu-nya adalah koefisien gesek dan N-nya adalah gaya normal. Gaya sentripetal. Gaya sentripetal adalah gaya yang arahnya tegak lurus vektor kecepatan dengan arah menuju pusat lingkaran. Misalkan ini sebuah benda yang bergerak dalam gerak melingkar, maka arah dari gaya sentripetalnya selalu menuju ke pusat lingkaran. Misalkan di atas, di sini akan ke bawah, ketika di sini akan ke kiri. Kalau di bawah berarti ke atas, kalau di sini berarti ke kanan. Selalu menuju ke pusat. Tegak lurus dengan kecepatannya, arah kecepatannya ya. Dan kecepatannya selalu menyinggung lingkaran. Seperti yang pernah kita bahas di bab gerak melingkar. Gaya sentripetal sama dengan M kali A, di mana A-nya di sini adalah V kuadrat per R ya. Jadi Fs sama dengan M kali V kuadrat per R. Atau bisa juga ditulis M sama dengan omega kuadrat kali R, karena V sama dengan omega kali R ya. Ketika dimasukkan maka R-nya dicoret sehingga tinggal M omega kuadrat kali R. Dengan M adalah massa benda yang bergerak melingkar, satuannya kilogram. Kemudian AS-nya adalah kecepatan sentripetal, satuannya meter per sekon kuadrat. V-nya adalah kecepatan linear, satuannya meter per sekon. Omega-nya adalah kecepatan sudut, satuannya radian per sekon. Dan R-nya adalah jari-jari lingkaran, satuannya meter. Aplikasi hukum Newton. Benda yang digantung pada seutas tali melalui katrol. Misalkan ini kita punya katrol yang sedang digantung di langit-langit gini. Kemudian ada dua benda yang terhubung dengan tali. Yang satu beratnya M1, masanya M1, yang dua masanya M2. Di sini M1 lebih besar dari M2 sehingga M2 akan bergerak ke bawah, dipercepat ke bawah, kemudian M1 akan dipercepat ke atas. Pertama kita lihat akan menggambarkan diagram gayanya ya. Diagram gayanya yang pertama kita lihat
di benda satu ini, benda 1 M1, itu ada gaya berat yang arahnya ke bawah. Kita kasih nama W1 ya. Kemudian ini ada gaya tegangan tali yang bekerja pada benda M1 arahnya ke atas, disebut T1 ya, T1. Arahnya ke atas. Oke, kemudian ketika kita lihat, nah ini T1 yang bekerja pada katrol arahnya ke bawah. Kemudian untuk benda M2, maka ada W2 arahnya ke bawah juga. Kemudian T2 pada benda M2 arahnya ke atas. Kemudian untuk yang pada katrol arahnya ke bawah. Jadi T1, T1 yang bawah sama ke atas besarnya sama ya, cuma arahnya saja berlawanan. T2 yang ke atas sama T2 yang bawah besarnya juga sama, cuma arahnya saja yang berlawanan. Nah, ini disebut aksi reaksi ya. T2 dengan T2 atas dengan T2 bawah ini aksi reaksi karena bekerja pada benda yang berbeda. Kalau T2 dengan W2 ini bukan aksi reaksi karena dia bekerja pada benda yang sama gitu ya. Nah, kalau T1 dengan T2 bukan aksi reaksi juga karena dia tidak bekerja pada benda yang pada sistem yang berbeda. Ini sistem 1, ini sistem 2. Jadi tidak bisa. W1 dengan T2 juga bukan aksi reaksi karena pada sistem yang tidak berlawanan. Ini arah percepatannya ke atas ya, karena ini M1 lebih kecil dibanding M2. M2-nya ke bawah. Nah, ketika masa katrolnya kita abaikan, ini MK-nya anggap aja 0 dan M2-nya lebih besar dari M1. Maka untuk benda 1, kita lihat benda 1 ini yang merah ya. Gaya-gaya bekerja benda 1 kita lihat sini. Kita gunakan rumus sigma F sama dengan M1 kali A. Nah, sigma F-nya apa untuk benda 1? Nah, kita lihat di sini untuk T1-nya, T1-nya ini kan positif ya. Kenapa positif? Karena arahnya ke atas. Jadi yang ke atas dan ke kanan itu nilainya positif. Kalau ke bawah dan ke kiri nilainya negatif ya. Berarti kalau searah dengan sumbu X positif berarti positif. Searah dengan sumbu Y positif berarti nilainya positif. Kalau yang berlawanan dengan sumbu X dan sumbu X atau searah dengan sumbu X negatif berarti dia negatif. Searah dengan sumbu Y negatif berarti gayanya juga bernilai negatif. Nah, ini untuk T1 ini positif karena dia searah dengan sumbu Y positif. Kemudian W2 kenapa negatif? Di sini karena arahnya ke bawah, searah dengan sumbu Y negatif. Ya. Jadi ditulis T1 min W1 sama dengan M1 dikali A. Ya, M1 kali A. A-nya ini positif karena apa? A-nya ke atas, searah dengan sumbu Y positif. Ya. Selanjutnya dirubah karena W1 sama dengan M1 kali G, maka T1 min M1 kali G sama dengan M1 kali A. Kemudian pindah ruas, maka T1 sama dengan M1G plus M1A. Ini sebagai persamaan 1. Nah, kita lihat benda 2. Nah, benda 2 yang warna biru ini. Ya, gaya-gaya yang bekerja dilihat. Jadi kita harus bisa menggambarkan gaya-gaya ini ya. Gaya-gaya yang bekerja pada benda harus bisa menggambarkan seperti ini biar hasilnya akan sama ya. Jadi untuk benda 2 sigma F sama dengan M2 kali min A. Nah, kenapa A-nya minus di sini karena A-nya ke bawah ya, berlawanan dengan jarum berlawanan dengan sumbu atau searah dengan sumbu Y negatif ya, sehingga arahnya ke bawah. Untuk sigma F-nya T2-nya positif, kemudian W2-nya negatif, sama dengan min M2 kali A. Nih, min-nya udah keluar, pindah sini jadi min 2 kali A. Kemudian T2 sama dengan M2 kali G sama dengan min M1 kali A. Kita pindah ruas sehingga T2 sama dengan M2G min M2A. Sehingga ini persamaan kedua. Karena nilai T1 sama dengan T2, ini nilai T1 sama dengan T2, maka T1 sama dengan T2, sehingga T1-nya tadi kan M1G plus M1A sama dengan M2G min M2A. Nah, sehingga
M2A plus M1A sama dengan M2G min M1G. Jadi ini dipindah ruas ya, dipindah ruas A dengan A, G dengan G, kemudian A-nya keluar dari kurungan di sini sehingga M2 plus M1 kali A sama dengan M2 min M1 kali G. Nah, sehingga A-nya diperoleh sama dengan M2 min M1 per M2 plus M1 kali G. Nah, ini adalah nilai percepatan dari sistem katrol ini ya. Untuk hukum Newton pada lift, hukum Newton pada lift ya, kita lihat hukum Newton pada lift. Kita lihat di sini liftnya, misalkan lift bergerak ke atas. Nah, ini ada orang di dalam lift. Liftnya sedang bergerak ke atas, orang tersebut memiliki massa M, maka dia gaya beratnya W sama dengan M kali G tetap ke bawah. Kemudian ada gaya normal yang arahnya ke atas. Ketika bendanya bergerak ke atas, ya, bendanya bergerak ke atas, maka gunakan rumus sigma F sama dengan M kali A, hukum 2 Newton. Sigma F-nya adalah N min W. Kenapa N-nya positif? Karena ke atas, W-nya negatif karena ke bawah. M kali A-nya di sini positif karena A-nya ke atas. Ya, A-nya ke atas. Oke. Kemudian N min W-nya adalah M kali G sama dengan M kali A, sehingga N sama dengan MG plus MA. Ketika M-nya dikeluarin dari kurungan, maka N sama dengan M kali G plus A. Ketika liftnya bergerak ke bawah, ketika liftnya bergerak ke bawah, ya, maka sigma F sama dengan M kali A sama, kemudian, ini N-nya positif, W-nya negatif. Cuma bedanya di sini, karena A-nya di sini bergerak ke bawah, sehingga A-nya negatif, ya. N min W sama dengan M kali A min M kali min A. Kemudian N min M kali G sama dengan min M kali A, sehingga N-nya sama dengan M kali G min M kali A. Untuk N-nya sama dengan M G min A. Untuk benda yang bergerak pada bidang miring kasar dihubungkan katrol ya. Ini jadi bendanya ini bergerak pada bidang yang kasar ini. Kemudian ada katrol di sini yang masanya diabaikan. Kemudian ini massa M1-nya lebih besar dibanding M2 sehingga bendanya M1 akan ke bawah, kemudian M2-nya akan ke kiri ya. Dengan sudut theta ya. Massa katrol diabaikan, M1-nya lebih besar dari M2. Kita gambar ya, selalu kita harus bisa menggambar arah gayanya ya, arah gayanya, diagram gayanya harus bisa gitu ya, biar bisa dikerjakan. Kalau tidak bisa menggambar arah gaya, maka tidak bisa mengerjakan soal ini. Untuk M1, W1-nya ke bawah, oke, kemudian T1-nya ke atas. Nah, ini untuk T1 pada katrol ke bawah. Kemudian W2 arahnya ke bawah juga. Kemudian, ini W2 untuk arah yang tegak lurus dengan bidang berarti W2 cos theta. Kenapa? Karena ini sudutnya theta. Ini anggap aja segitiga siku-siku ya. Maka ini yang sudutnya sama dengan theta ini adalah yang sebelah sini ya. Yang sebelah sini. Maka nilai ini yang tegak lurus dengan bidangnya adalah W2 cos theta ya, W2 cos theta. Karena besarnya sudut ini sama dengan sudut ini ya. Oke, ini bisa dilihat. Kemudian W2 sin theta-nya arahnya ke sini ya. W2 sin theta karena sudutnya tadi di sini ya, maka yang ini cos, yang ini sin ya. Arahnya berarti ke kanan. Untuk W2 cos theta, W2 sin theta-nya. Kemudian gaya normal ada arahnya ke atas karena dia bersentuhan dengan bidang miring ini. Kemudian gaya gesek ada arahnya ke kanan sebesar mu kali n karena bendanya bergerak ke kiri ya, sehingga gaya geseknya ke kanan. Tekanan talinya T2 arahnya ke kiri. Nah, talinya di arah sebelah kiri. Kemudian T2 pada katrol sama nilainya. Nah, ini kemudian A-nya ya. A-nya tadi bergerak ke kiri. Maka gaya geseknya ke kanan.
ya. Karena A-nya ke kiri, maka geser ke kanan. Nah, kalau untuk benda M1 ini A-nya ke bawah, ya. Untuk benda 1, kita lihat benda 1 dulu ya. Kita hitung satu persatu. Untuk benda 1, sigma Fy sama dengan M kali A. Nah, ini sigma F pada komponen sumbu Y. Karena benda 1 hanya sumbu Y saja, tidak ada sumbu X-nya. Karena arahnya ke atas ke bawah, sehingga sumbu Y saja. Sigma Fy sama dengan M1 kali A. Nah, untuk sigma Fy-nya berarti apa saja? Gaya-gaya yang bekerja pada benda 1, yaitu ada T1 dan W1. T1-nya positif karena ke atas dan W1-nya ke bawah karena negatif karena arahnya ke bawah. M1 kali A. A-nya ini arahnya ke bawah. Maka negatif di sini. Ya. T1 min W1 sama dengan M1 kali min A. Sehingga T1 min M1 kali G sama dengan min M1 kali A. Kemudian dipindah ruas sehingga T1 sama dengan M1 kali G min M1 kali A. Untuk benda 2 kita lihat. Nah, ini benda 2, sistem benda 2 ya. Koefisiennya untuk sumbu Y. Nah, kita lihat yang sumbu Y berarti yang ke atas bawah ya. Yang vertikal ini sumbu X, ini sumbu Y-nya. Ya, ini sumbu X, ini sumbu Y. Ya. Oke, untuk sumbu Y-nya berarti gaya-gaya yang bekerja apa saja pada sumbu Y? Berarti ini ada gaya normal yang arahnya ke atas, kemudian yang tegak lurus ini tegak lurus dengan sumbu X, ini kan sumbu X-nya. Berarti tegak lurus dengan sumbu X adalah W2 cos theta. Karena dia tidak bergerak ke atas maupun ke bawah, ya, sepanjang sumbu Y tidak bergerak, maka sigma Fy-nya sama dengan 0. Ya, sigma Fy-nya sama dengan 0 karena tidak bergerak sepanjang sumbu Y. Ini benda bergerak sepanjang sumbu X ya. Untuk benda 2 bergerak hanya sepanjang sumbu X. Untuk benda 1 bergerak sepanjang sumbu Y. Ya. Oke, selanjutnya sigma Fy sama dengan N min W2 cos theta. N-nya positif, W2 cos theta-nya negatif sama dengan 0, sehingga N sama dengan W2 cos theta. Atau M sama dengan W2 kan M2 kali G cos theta. Untuk komponen sumbu X-nya berarti yang ke kanan dan ke kiri ini sepanjang bidang miring. Yang ke kanan sumbu X positif, ke kiri sumbu X negatif. Maka sigma X-nya sama dengan M2 kali A. Nah, ini yang positif berarti yang ke kanan W2 sin theta ditambah F gesek yang arahnya ke kanan juga. Kemudian yang ke kiri adalah T2. Ya, komponen sumbu X-nya yang ke kanan adalah W2 sin theta dan FG, dan yang ke kiri adalah T2. Minus T2 sama dengan M2 kali A-nya minus ya. Karena A-nya bergerak ke kiri maka minus. Kemudian M2G sin theta plus mu N. Nah, ini W2-nya M2G sin theta plus FG-nya adalah mu kali N min T2 sama dengan min M2 kali A. Jadi ini min 2 kali A. Sehingga M2G sin theta plus mu M2G cos theta. Nah, ini N-nya dimasukkan. Dari N yang sini dimasukkan ke sini. Ya. Jadinya mu M2G cos theta min T2 sama dengan min M2A. Sehingga T2-nya sama dengan, pindah ruas semuanya. Ini pindah ruas. T2 sama dengan M2G sin theta plus mu M2G cos theta plus M2A. T2 sendiri semuanya pindah ke sini kan positif, ini pindah ke sini jadi M2-nya positif ya. Oke. Selanjutnya karena T1 sama dengan T2 besarnya cuma arahnya saja yang berlawanan sehingga T1 sama dengan T2. Maka M1G min M1A sama dengan M2G sin theta plus mu M2G cos theta plus M2A. A dengan A, G dengan G dikumpulkan, yang G-nya pindah ke kiri semua, yang A pindah ke kanan, sehingga jadinya M1G min. Nah, ini pindahan dari sini ya. Jadi minus M2G sin theta, kemudian ini pindah ke kiri jadi minus mu M2G cos theta sama dengan, nah,
kali A plus M2 kali A-nya. M1-nya pindah ke kanan ya, jadi positif. Jadi M1 kali A plus M2 kali A. Kemudian G-nya dikeluarkan dari kurungan sehingga ini M1 min M2 sin theta minus mu M2 cos theta kali G sama dengan M1 plus M2 kali A. Sehingga A-nya sama dengan M1 min M2 sin theta min mu M2 cos theta per M1 plus M2 kali G. Ya. G-nya sendiri ini dibagi dibagi M1 plus M2 kali G. Itu adalah percepatan sistem pada bidang miring yang terhubung katrol dengan bidang miringnya kasar ya. Di sini ada koefisien gesek karena kasar. Oke. Gerak benda melalui sisi dalam lingkaran vertikal. Nah, ini bendanya bergerak di lingkaran dalam sebuah benda yang bergerak melingkar di dalam lingkaran ya. Ini bendanya di dalam lingkaran. Semua gaya yang menuju pusat lingkaran bertanda positif. Jadi yang ke sini itu positif ke dalam. Semua gaya yang menjauhi pusat lingkaran bertanda negatif. Oke. Di titik terendah, di titik A sini ya, gaya-gayanya. Ini ada W yang arahnya ke bawah, kemudian ada gaya normal yang arahnya ke atas karena dia di dalam lingkaran ya, gaya normalnya ke atas, kemudian V-nya tetap ke sana. Sehingga nilai sigma F-nya sama dengan M kali A. Nah, sigma F-nya ini yang positif karena N-nya positif karena dia menuju ke pusat lingkaran. W-nya negatif karena menjauhi lingkaran, menjauhi pusat lingkaran. Maka N min W sama dengan M kali A-nya adalah V kuadrat per R ya, karena dia gaya sentripetal. Sehingga nilai N-nya sama dengan W plus M V kuadrat per R. Kemudian untuk di titik B berarti di sini ya. Dia membentuk sudut theta terhadap ini. Oke. Maka ini adalah W cos theta ya, karena sudutnya ini sama dengan sudut di sini ya. Maka ini adalah W cos theta, W-nya arahnya ke bawah sini, kemudian V-nya adalah menyinggung lingkaran dan di sini N-nya, ya ini N ya, menuju pusat lingkaran. Sehingga sigma F sama dengan M kali A, N-nya ini positif karena menuju ke pusat lingkaran, dikurangi W cos theta negatif karena dia menjauhi pusat lingkaran sama dengan M V kuadrat per R, sehingga N sama dengan W cos theta plus M V kuadrat per R. Untuk di titik tertinggi, sigma F sama dengan M kali A, di sini berarti gaya-gayanya bekerja ke bawah semua ini, ke pusat lingkaran semua, berarti nilainya positif semua. Sigma F-nya berarti N plus W sama dengan MV kuadrat per R, sehingga N-nya sama dengan MV kuadrat per R min W. Ya. Karena dia ini menuju pusat lingkaran semua. Penerapan gerak benda melalui sisi dalam lingkaran itu misalkan gerak kereta luncur ya, misalkan apa namanya? Roller coaster ya, roller coaster itu meluncur di dalam lingkaran. Kemudian biang lala ya atau kincir. Kemudian gerak mobil saat melewati lembah jalan pegunungan, misalnya mobil melewati lembah maka terus ya gini. Nah, gerak benda yang diikat oleh seutas tali yang diputar vertikal. Jadi benda yang diputar vertikal gitu ya. Gerak benda melalui sisi luar lingkaran vertikal. Nah, sisi luar ini misalkan ada mobil melewati jembatan yang melengkung gitu ya. Nah, mobil yang melewati jembatan yang melengkung. Maka di puncak lingkaran gaya-gayanya adalah N-nya berarti ke atas, W-nya ke bawah gitu. Karena ini di luar lingkaran ya. Mobilnya di sini. Maka sigma F sama dengan M kali A, wah W-nya ini positif karena menuju pusat lingkaran dan N-nya yang negatif karena menjauhi pusat lingkaran. Sehingga N sama dengan W min M V kuadrat per R. Untuk di titik B, sigma F sama dengan M kali A. Nah, sigma F sama dengan M kali A. Ini yang menuju pusat lingkaran adalah W cos theta ya. Ini W cos theta menuju pusat lingkaran.
Ini sudutnya. Ini sudut ini sama dengan sudut ini ya. Sehingga W cos θ-nya ke bawah, W-nya ke bawah, N-nya ke sana ya, menjauhi lingkaran. Maka W cos θ min N ya, N-nya negatif karena menjauhi pusat lingkaran, W cos θ-nya menuju pusat lingkaran sehingga positif sama dengan mv kuadrat per R. Kemudian N sama dengan W cos θ min mv kuadrat per R ya. Gerak benda yang diputar horizontal. Nah, ini kalau bendanya diputar horizontal bagaimana? Nah, maka sigma F sama dengan M kali A dan T-nya ini ada tegangan tali yang nilai gayanya hanya tegangan tali saja ya, karena bendanya diputar horizontal. Ya. T sama dengan mv kuadrat per R. Mana T ini adalah tegangan tali. Satuannya Newton. Nah, kita masuk ke soal-soal dan pembahasan. Sebuah mobil bermassa 400 kg mula-mula dalam keadaan diam. Kemudian mobil bergerak dengan kecepatan 72 km per jam dan setelah 4 sekon hitunglah jarak tempuhnya dan B adalah gaya yang diberikan pada mobil. Diketahui M-nya di sini 400 kg, kemudian V0-nya adalah 0 karena dia dalam keadaan diam. VT-nya 72 km per jam, jadikan meter per sekon. Jadi 20 meter per sekon, kemudian T-nya adalah 4 sekon. Ditanyakan jarak tempuh S dan B adalah gaya. Jarak tempuhnya kita gunakan rumus VT sama dengan V0 plus AT. Untuk mencari nilai percepatannya dulu. Sehingga 20 sama dengan 0 plus A kali 4. Sehingga 4A sama dengan 20 dan A sama dengan 5 meter per sekon kuadrat. Kemudian jarak temunya gunakan rumus S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Sehingga 0 plus setengah kali 5 kali 4 kuadrat sama dengan 40 meter. Gaya yang diberikan pada mobil menggunakan rumus F sama dengan M kali A, di mana M-nya adalah 400 kg dan A percepatannya adalah 5 meter per sekon kuadrat sehingga diperoleh 2000 Newton. Maka gaya yang diberikan mobil adalah 2000 Newton. Seorang anak yang bermassa 50 kg berada dalam sebuah lift yang sedang bergerak dipercepat ke atas dengan percepatan 3 meter per sekon. Hitung gaya tekan normalnya. Ya, gaya tekan normalnya ini berapa N-nya? Berarti kan W-nya M kali K 50 kali 10, 500, arahnya ke bawah. Liftnya sedang bergerak ke atas, berarti sigma F sama dengan M kali A, N min 500 sama dengan ya, N min W, W-nya 500 sama dengan 50 kali A. Hanya positif karena ke atas, sehingga N sama dengan 500 per 150, sehingga sama dengan 650 Newton. Tiga benda yang masanya masing-masing 2 kg, 3 kg, dan 5 kg dihubungkan dengan tali seperti gambar berikut. M1, M2, M3 ya. Jika benda ketiga ditarik dengan gaya sebesar 200 Newton, hitung percepatan sistem serta tegangan tali T1 dan T2. Untuk percepatan sistemnya, A sama dengan sigma F per sigma M ya. Sigma F per sigma M. Berarti sigma F-nya ini adalah ditarik 200 Newton, sigma M-nya berarti M1 plus M2 plus M3, berarti 2 ditambah 3 tambah 5. Sehingga 200 per 10 sama dengan 20 meter per sekon kuadrat. Ya, jadi percepatannya 20 meter per sekon kuadrat. Untuk mencari nilai tegangan tali T1, nah T1 berarti yang ini. Kita cari dulu. Berarti T1 itu menarik benda M1, berarti kita gambar ulang T1, arahnya ke kanan, menarik benda M1. Maka sigma F-nya sama dengan M kali A, T1 sama dengan M1 kali A. Maka 2 kali 20 sama dengan 40 Newton. Ya. Di tekanan T1-nya 40 Newton. Untuk tekanan tali T2, nah. Untuk tekanan tali T2,
Ini bekerja pada M2, ada T2 yang arahnya ke kanan dan ada T1 yang arahnya ke kiri ya. Jadi pada M2 ada dua gaya yang bekerja, yaitu T2 yang arahnya ke kanan dan T1 yang arahnya ke kiri. Ini sigma F sama dengan M kali A, berarti yang ke kanan kan T2, yang ke kiri T1, berarti T2-nya positif, T1-nya negatif sama dengan M2 kali A. A-nya positif karena bergerak ke kanan sehingga T2 min. Nah, T1-nya tadi sudah diperoleh nilainya 40, maka T2 min 40 sama dengan 3 kali 20, maka T2-nya sama dengan 40 plus 60 yaitu 100 Newton. Dua balok A dan B yang masanya masing-masing 5 kg dan 10 kg dihubungkan dengan tali melalui katrol seperti gambar di samping. Hitunglah percepatan benda dan B adalah gaya tegangan tali. Kita lihat gaya-gaya yang bekerja untuk benda A. Di sini ada WA yang arahnya ke bawah. Kemudian W sin-nya berarti ke sini, W sin 30, kemudian W cos-nya ke sini. Karena sudutnya ini sama dengan sudut ini ya. Maka ini cos, ini sin. Ya. Kemudian ada gaya normal arahnya ke atas, tegak lurus dengan bidang miringnya. Kemudian ada TA arahnya ke kanan. Ini juga yang perlawanan aks reaksi. Ini yang bekerja pada katrol, ini yang bekerja pada benda. Kemudian ada WB arahnya ke bawah dan TB arahnya ke atas, dan yang ke bawah yang TB ke atas ini bekerja pada benda B. TB yang ke bawah ini bekerja pada katrol. Nilainya sama, cuma arahnya berlawanan saja. Dan benda B lebih besar dibanding benda A, maka benda B akan bergerak ke bawah dan benda A-nya akan bergerak ke kanan. Sigma A sama dengan sigma F per sigma M. Nah, ini langsung pakai cara yang kedua ya. Sigma F-nya berarti yang ini positif WB ini dikurangi WA sin 30 per M plus A ya. Ini mengenai cara yang kedua ya. Sehingga 100 min 50 kali setengah sama dengan 5 plus 10. 100 min 25 per 15. Berarti jawabannya 75 per 15 atau 5 meter per sekon kuadrat. Untuk gaya tegangan talinya, kita gunakan sigma F sama dengan M kali A. Jadi TA ini positif, kemudian WA-nya negatif. Sin T30 sama dengan M kali A. Sehingga TA min 50 kali setengah sama dengan 5 kali A. Sehingga TA-nya sama dengan min 25 sama dengan 25. Sehingga TA-nya adalah 50 Newton. Untuk sigma FMB juga sama. TP min WB sama dengan M kali min 5A karena negatif ya. Sehingga T min 100 sama dengan 10 kali min 5, TP sama dengan 100 min 50, jadinya TP-nya 50 Newton. Jadi TA dan TP sama, yaitu sebesar 50 Newton. Kemudian dua balok P dan Q saling berhimpit pada sebuah bidang miring dengan sudut kemiringan 30 derajat dengan arah mendatar seperti gambar di atas. Jika massa masing-masing balok 2 kg dan 3 kg, tentukan kecepatan benda serta gaya kontaknya. P dan Q, ya, gaya kontak P dan Q. Kita lihat gaya yang bekerja pada benda P. Di sini ada WP, teman WP cos theta, W sin theta, ya, NP. Kemudian gaya kontaknya FPQ ya, arahnya ke kanan. Kemudian untuk benda Q ada WQ, kemudian WQ cos theta, W sin theta, dan NQ ya. Kemudian F, gaya kontaknya FKP-nya arahnya ke bawah. Ya. Jadi gaya kontak di sini yang merah ini punyanya P, yang biru yang hijau ini punyanya Q ya.
Kemudian benda P. Untuk benda P berarti sigma F sama dengan M kali A. Nah, benda P berarti gaya yang bekerja pada benda P adalah FPQ min WP sin theta ya. Ini FPQ dikurangi W sin theta sama dengan MP kali A. FPQ min MP kali G sin 30 min 2 kali min A. FPQ min MP-nya 2 kali G-nya 10 kali setengah min 2A. Sehingga FPQ sama dengan min 10 sama dengan min 2A atau FPQ-nya 10 min 2A. Untuk benda Q, sigma F sama dengan M kali A berarti FQP-nya kan ke kiri jadi negatif dan WQ-nya juga ke kiri sehingga negatif. Sama dengan M kali A minus A ya karena A-nya bergerak ke kiri. Jadi minus FQP min MQ kali G sin 30 sama dengan 3 kali min A. Sehingga min FQP min 3 kali 10 kali setengah sama dengan min 3A. Min FQP min 15 sama dengan min 3A. Jadi FQP sama dengan 3A min 15. Karena FPQ sama dengan FQP maka 10 min 2A sama dengan 3A min 15 ya. Sehingga 25 sama dengan 5A ini pindah ruas. Ini pindah jadi positif 25. Kemudian ini pindah ruas jadi 5A sehingga A-nya sama dengan 5 meter per sekon kuadrat. Sehingga gaya kontak antara P dan Q adalah FPQ. Kita cari FPQ 10 min 2A. Berarti 10 dikurangi 2 kali 5 atau 10 kurangi 10 sama dengan 0 ya. FQP juga sama ya karena FPQ sama dengan FQP berarti 0 juga ya. Berarti 3A min 15 3 kali 5 min 15 15 kurangi 15 berarti 0 juga ya, jadi gaya kontaknya 0 ya. Oke, terima kasih. Cukup sekian. Jangan lupa subscribe, like, dan share.